Ini doxing, bodo amat sih. Maksudnya gini loh, teman-teman yang di bawah ini mereka tuh harus sadar bahwa edisi ini kan awalnya datang tuh dengan baik lah gitu loh. Tapi akhir-akhir ini kan narasinya makin aneh-aneh gitu kan. Nah, kalian itu jangan mengidolakan siapapun, manusia siapapun gitu loh. Maksudnya kalian tuh harus berusaha itu untuk menyelamatkan diri kalian. Jangan karena mengidolakan siapapun kalian itu buta akan kebenaran gitu loh. Ajaran yang udah melempem jauh itu jangan diikutin. Kalaupun kalian fans sama dia, tapi ya minimal ajaran-ajaran yang ngaco-ngaco itu jangan dipakai gitu loh. Itu loh maksudnya loh. RK ini begini tuh untuk itu ya. Cuma saya nggak seperti apa, nggak karena saya juga lagi ada banyak sibuk, jadi nggak yang frontal banget gitu loh. Jadi kalian tuh yang dilakukan apologet ini kenapa sih apologet ada yang berperang gitu kan? Kenapa sih ada yang ini? Kalian perhatikan narasinya, jangan orang-orangnya gitu loh. Narasi edisi itu keterlaluan, itu membuat orang itu bingung. Sebelum Edis datang ke TikTok, sebelum dia berbicara, oke lah dia bagus dalam hal mungkin kata-katain apa ajaran sebelah, ya saya kagum lah untuk itu pengetahuan dia. Tapi ketika dia mulai berbicara iman Kristen dan membuat sesuatu yang baru, kita harus hati-hati untuk mendengarkan karena ini berkaitan dengan keselamatan kita. Kita itu perlu menyelamatkan diri kita. Jangan kita itu ikut hanya karena populer, hanya karena penonton banyak misalnya, hanya karena lebih hype begitu, kita mengorbankan keselamatan kita dengan ikut-ikutan menyatakan Yesus tiga Tuhan, Yesus bukan Tuhan lah, ini macam ini, lalu dibalut dengan alibi, kan maksudnya begini. Kalau Yesus sudah bukan Tuhan, ngapain kau jadi Kristen? Lah iya, ngapain kita jadi Kristen kalau Yesus sudah bukan Tuhan, RK? Betul. Nah iya kan, gitu loh maksudnya. Jadi kita itu harus bijaksana. Apologet ini kan cuma alatnya Tuhan, baik RK, baik saya, baik Edis, baik kita semua tuh alatnya Tuhan. Tapi perhatikan, ada orang yang mengaku alat Tuhan atau benar-benar alat Tuhan. Nah itu kelihatan dari apa? Dari pengajarannya. Loh, tanpa pengajaran yang benar, kamu nggak mungkin melakukan penyembahan yang benar, apalagi praktik hidup yang benar. Nggak boleh begitu. Jadi kalian ini jangan buta, kalian ini jangan bodoh gitu loh. Maksudnya hanya karena ini lebih populer, ini lebih ramai, ini lebih seru, ini lebih enak. Akhirnya kamu mengorbankan imanmu, kamu membunuh dirimu kalau begitu. Jangan on gitu loh teman-teman. Ya saya kasihan, beberapa minggu ini saya perhatiin ada yang buka room buat ngejelek-jelekin yang meluruskan lah, ada yang malah ngehina, ada yang ngedoxing, ada yang apa macam-macam lah gitu loh. Betul. Itu nggak boleh. Maksudnya kalau kamu memang mau berargumen, ya bawa argumen, jangan hina-hina orangnya. Hanya karena kamu nggak suka atau karena kamu nggak mendapat sesuatu lagi, lalu kamu melakukan hal-hal yang nggak pantas, yang dilarang oleh Tuhanmu. Kamu membela Tuhanmu, tapi kamu pada saat yang sama melakukan apa yang Tuhanmu larang. Loh, kamu sedang ngapain sebenarnya gitu kan? Jadi jangan bodoh gitu loh, jangan maaf ya saya bilang bodoh ya. Bodoh itu bukan sesuatu yang hina kok. Oh, saya juga Pak Budia Sali juga bilang saya bodoh. Beberapa orang juga bilang saya bodoh, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena memang itu bukan penghinaan, tapi mungkin itu menyebut kita sebagai sesuatu yang nggak sama gitu. Tapi minimal jangan menyesatkan. Saya dengan RK itu nggak sama. Betul. Banyak kita berbeda. Tapi masalah Yesus, hal-hal yang fundamental, lu keterlaluan kalau kita jadi berbeda kan gitu kan. Yang kita bela Yesus adalah Tuhan dari orang-orang rusak ini, kita bilang Yesus Tuhan, lalu kita pada saat yang sama kita bilang Yesus bukan Tuhan. Nah itu dia, gitulah. Ya, betul. Jadi ya sepakat bro ya. dia. Luar biasa. Jadi jangan ya buat Bang RK juga, maksudnya jangan capek untuk ini tetap ngelurusin, karena gini, kalau ada satu yang lagi hype menyimpang, kamu harus imbangin dia hype-nya itu. Siap. Biar itu apple to apple. Jadi ketika orang dengar pengajaran dia, orang itu melihat sesuatu yang berbeda dari dia. Jadi dia berpikir dulu gitu loh. Jangan telan satu mentah-mentah aja. Gitu maksudnya. Baik. Jadi ya saya nggak ini sih, cuma ya Thank you banget. juga perlu Saya hari ini hati-hati lah. Hari ini mungkin saya libido saya lagi naik, jadi ya minta maaf atas kekhilafan saya. Iya, maksudnya ya saya dukung Pak RK, cuma lebih hati-hati, maksudnya demi kebaikan Bang RK juga, nggak siapa-siapa gitu. Maria adalah tabut perjanjian atau Anda sudah bertobat sekarang? Itu doktrin dari gereja magisterium, Bang. Saya nggak tanya itu doktrin gereja. Apakah Anda masih memahami bahwa patung Maria adalah tabut perjanjian? Bukan patungnya, Marianya. Kalau patungnya hanya sebagai simbol penghormatan. Oke, yang saya tanya kepada Anda, apakah saya mengatakan bahwa Anda sujud kepada patung Maria atau kepada Maria? Kepada Marianya,
patung hanya sebagai Sekarang saya simbol tanya, gambarannya. yang saya tunjuk itu, nih saya balikin dulu. Memang mereka ini nggak bisa bedain patung sama Maria ya. Heran, orang ini di mana sih akal pikirannya ya Tuhan? Berikan saya kesabaran. Kami menghormati Maria. Baik, Patung sebentar, hanya tenang, sarana Bang. visual saja. Tenang bang, tenang ya. Saya tampilkan dulu. Anda nggak bisa bedakan Maria dengan patung. Bahkan ini saya nggak mengatakan ini patung Maria. Ini nggak tahu patung siapa. Udah saya bilang. Saya tanya sama Anda. Coba lihat ini. Apa ini patung emas ini? Nggak jelas, Bang. Jangan pura-pura nggak jelas bang. Gambarnya nggak begitu jelas. Alasan aja bang. Ini bang, di gereja Katolik ini bang. Yang diusung-usung ini, yang patung emas ini bang. Siapa ini bang? Yang dibakar-bakari Nggak kelihatan. dupa ini, yang dibakar-bakari ukupan ini siapa? Nggak kelihatan jelas. Aduh. Ada video lain nggak? Ada video lain nggak? Ngeles banget dia nggak kelihatan jelas katanya. Oke, Yang jauh itu kecil. ini Itu kayak Emang Bunda Maria seperti itu ya? emang Anda ini berada di dalam kenekatan yang nyata. Coba bang, yang jujur dulu bang, jujur bang. Ini siapa bang? Mungkin Dewi siapa Bunda itu? Maria ya? Bunda Maria, Maria mungkin itu bang, di gereja itu bang. ya? Aduh, gimana? Coba saya ulangi lagi bang. Ini Ya. sumbernya ada di Cindy Clara. Cindy Clara, coba saya kasih. Ini sumber TikToknya ya, sebentar ya Itu bang ya. yang Palmarian atau yang Katolik Roma itu? Bentar bang ya, nih ya, nih. Kelihatan ya bang ya. Ini sumbernya di sumber TikToknya ada di ini nih. Cindy Clara. Oke, coba Clara. kita cari dulu ya. Kita cari dulu. Tadi pakai S ya, CH ya, CH tadi ya. Coba teman-teman di kolom komentar. Bentar ya. Kita kasih lihat dulu di kolom pencarian. Sabar ya bang ya. Cindy Clara. Oke. Apakah ini? Sebentar. Cindy Clara. Nggak ketemu akunnya bang. Susah soalnya kalau akun kecil juga. Yang jelas inilah bang pokoknya. Nggak ketemu. Pokoknya inilah bang. Nih. Ini gereja Katolik bang. Nih, ini orang-orang di gereja Katolik. Nih, sebentar. Kita putarkan dulu bang. Jangan abang bilang. Nih. Kelihatannya bang ya tuh. Oke. Jelas bang. Siapa patung yang diusung ini? Anda bisa bedakan apakah itu patung atau Maria yang diusung-usung? Patungnya Maria. Patung. Iya. Makanya yang saya bahas sama Anda itu bang, patung bang. Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria yang dibuat oleh perusahaan patung yang sudah kaya raya dari situ ya? Pertanyaan saya, apakah patungnya Maria itu adalah tabut perjanjian? Patungnya bukan, hanya simbolisasinya saja. Oh, pertanyaan saya, apakah orang-orang Katolik sujud bersimpuh di hadapan patungnya Maria itu? Dia tujuannya bersimpuh kepada Maria dengan sarana visual patung itu. Ditanya apa, jawabnya apa? Tujuan mereka. Bang, Tujuan mereka bukan itu itu- yang ditanya, Bang. Yang ditanya bukan itu. Yang ditanya, saya kasih dulu gambar ya. Dia lagi yang bikin-bikin mulai ini, teman-teman udah banyak bilang, Dis berhenti Dis, Ya. fokus Dis. Tapi mereka ini yang terus-terus nggak mau puas. Baik, saya lanjutkan lah, terpaksa. Tujuannya mereka itu. Bang, saya tanya sujud dulu itu Anda, Bang. Ditujukan kepada Maria. Oke, pertanyaan saya, yang dia sujud kepadanya, pertanyaan saya, dia sujud kepada Maria atau kepada patungnya? Bahkan saya nggak Iya. berani mengatakan itu patung Maria. Saya nggak tahu, bisa saja itu patung, Oke. nggak tahu siapa itu. Dari mana dia bisa tahu wajah Bunda Maria seperti apa? Dari mana dia bisa Oke. tahu? Karena beda-beda mukanya. Ada yang mukanya agak-agak begini, ada yang agak lain sedikit. Saya lihat. Loh, Anda mau lihat Iya. patung-patung Maria di berbagai beda-beda mukanya. Nih,
Ada yang bahkan Iya. mirip sama ISIS. Ada yang mengatakan patungnya ISIS itu patung Maria kemarin. Iya. Nih, Gini Iya. Bang. coba itu dulu dijawab Bang. Dia sujud kepada patungnya patung atau kepada Bunda Maria? Oke. Sebenarnya tujuan dia sujud itu untuk menghormati Bunda Maria. Tapi karena Bunda Maria itu sudah tidak ada di dunia, dia sudah di surga bersama Allah, maka dibuatlah patung. Tujuannya adalah sarana visual saja. Tujuan dia sujud itu sujud kepada Maria, tapi Maria sudah tidak ada di dunia, maka dia gunakan sarana visual patung, Bang. Begitu. Patung hanya sarana visual saja. Tujuan dia menghormati sebenarnya adalah kepada sosok Maria. Ini biar Anda tahu, semakin patung Maria itu tergantung ada di mana. Kalau di India, dia akan mirip seperti Dewi apa? Nih, saya kasih Nggak tunjuk, Bang. masalah, Bang. Iya, Nggak masalah. memang kalian ini dikasih tahu, tapi kalian itu ngeyel. Coba nih, sekarang saya tanya Anda. Ini patung Maria di mana? Nih, patung-patung Maria di India ini. Ini patung Maria Iya. di India. Tuh. Tinggal Itu dipoles mengikuti saja. tradisi, Diganti mengikuti tradisi dewanya mereka. masing-masing. Dewanya mereka diganti nih. Tergantung mau mirip seperti apa boleh, mau pesan seperti apa. Iya. Makanya Bang lancar bisnis patung. Nih. Ini patung Maria di India nih, biar Anda tahu. Iya, nggak ada masalah karena tuh agama itu tidak merusak adat istiadat dan budaya yang ada. Nih, patung Maria di Selama- India. Iya, Bang, ada juga apakah yang pakai Anda- kebaya, Bang, ada gini yang loh, Bang. bikin. apakah Anda ingin mencemooh Alkitab? Apakah Anda ingin mencemooh orang-orang Yahudi, para pengikut Tuhan Yesus yang perdana, sebagai orang-orang yang sembah-sembah patung begini? Menurut Anda? Ini patung Maria di India ini. Menurut Anda, apakah Anda ingin membuat bahwa murid-murid Tuhan Yesus ngajarin yang seperti ini? Karena Bertobat Anda, Bang. seni itu netral, Bang, tidak terikat pada satu agama tertentu. Jadi Saya tradisi nggak dan bilang budaya seni itu netral. netral. Ditanya apa? Dibilang seni netral. Itu kan budaya Saya dan tradisi tidak negara bilang seni masing-masing. itu netral. Nama Anda ini murid Kristus, tapi Anda ngajarin murid penyembah berhala. Bukan menyembah patungnya, Bang. Yang Kok tidak dihormati menyembah itu. patungnya gimana sih ini orang? Coba Anda lihat yang di layar ini. Kok bisa Anda Yang bilang dihormati tidak nyembah itu. patungnya? Anda ini punya mata atau tidak untuk melihat? Coba saya lihat dulu. Saya kasih Ya. lihat Anda di gambar itu. Yang Itu dihormati ngapain itu? Yang dihormati itu sosok Maria yang digambarkan dengan patung itu. Itu hanya sarana visual saja. Tujuan dia hormat adalah hormat kepada sosok Bunda Maria. Tapi karena Maria sudah tidak ada di dunia, maka digunakan sarana visual. Itu hanya untuk mengarahkan pikiran agar tertuju kepada Bunda Maria, Bang. Bukan patungnya yang disembah-sembah, bukan. Padahal di Itu, dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas di Iya, langit, betul. baik yang ada Karena di bumi. Karena Tuhan belum Baik. turun, betul. Betul, karena Tuhan belum menunjukkan dirinya ke dunia, belum. Oke, Ketika berarti Tuhan kalau sudah sebentar. Berarti kalau Anda rindu sama seseorang, misalnya Anda buat patungnya, lalu Anda sembah-sembah boleh. Ketika orang Indonesia membuat patung Soekarno, itu tanda penghormatan, Bang. Bukan Iya, dia tapi nyembah nggak patung disembah. Soekarno. Ya, kami juga Anda tidak ini menyembah punya larinya ke patungnya, situ. tapi sosok yang digambarkan oleh patung itu. Iya, bukan. tetapi tidak disembah. Nih, saya kasih tunjuk patung Sujud itu Soekarno. bukan menyembah, Bang. Itu ngapain yang di depan itu kok tidak Nih. menyembah kau bilang? Syarat menyembah itu ada 3, Bang. Sesuatu dikatakan menyembah kalau memenuhi 3 hal. berat. Nih, Inilah- menyembah itu harus ada altar, Inilah kurban, didikan sama mereka, imam. teman-teman. Kenapa mereka ini seperti ini ya? Sebentar, saya kasih Kalau tunjuk dulu sujud bukan patung. menyembah. Menyembah itu harus ada 3. Ada altar, imam, sama kurban. Itu baru menyembah. Saya tanya kepada Anda, di gereja Katolik ada altar tidak? Ada. Ada imam tidak? Ada. Itu terus ngapain itu kalau begitu? Nah, 3 benda ini dikerjakan saat misa Ekaristi, yaitu penyembahan Tritunggal Maha Kudus. Bukan penyembahan kepada Maria. Bang, ini patung Bung Karno, Bang.
Bang, di dalam Ya. Alkitab, Bang, nggak pernah dilarang bikin patung. Yang dilarang itu bikin patung Betul. buat disembah-sembah. Iya, kami tidak menyembah. Kan Iya, tidak ada Anda nggak korban di situ ngaku, kan. Bang. Itu Anda Nih, nggak ngaku. kan menyembah ada 3, ada altar, kurban, Coba sama sekarang saya inap. tanya sama Anda. Ada nggak orang sujud-sujud di hadapan patung Bung Karno? Mungkin ada. Mungkin ada katanya ya tuh. Nah, tapi itu bukan menyembah. Berat. Yang penyembah itu ada 3, altar, imam, kurban. Apakah ada orang yang memberikan kurban di patung itu? Coba sebentar saya balik dulu kamera saya. Jadi menurut Anda tidak disebut proskuneo kalau tidak ada imam, Kurban. tidak ada altar dan tidak ada kurban. Ya, Itu tidak disebut proskuneo. bukan latria. Saya tidak bilang latria, Bang. Siapa bilang? Bahkan Iya. kata latria tidak pernah ditujukan kepada Yesus, Bang. Kalau Anda tahu. Coba, Anda baca di dalam Alkitab, pernah nggak kata latria ditujukan kepada Yesus? Kecuali di Wahyu 12 ayat yang ketiga, di mana di situ ada tahta Bapa dan tahta Kristus. Baru mereka latria di situ. Cuman itu satu-satunya, Bang. Saya tidak bahas latria, Bang. Di dalam Alkitab, proskuneo atau sujud menyembah itu boleh dilakukan terhadap pembesar, boleh dilakukan terhadap manusia, terhadap orang tua. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita menghormati, tanda bahwa kita tunduk, tanda bahwa kita betul-betul memberikan kepadanya suatu penghormatan. Itu proskuneo. Nah, proskuneo itu dilakukan di hadapan manusia memang nggak apa-apa. Yang nggak boleh di hadapan patung-patung, Bang, atau di hadapan berhala, benda-benda mati. Itu yang nggak boleh. Nah, tabut juga benda mati, Bang. Tabut perjanjian benda mati kan? Astaga. Iya, itu hanya simbolisasi saja berarti. Bang, apa bedanya tabut dengan patung Maria? Tabut itu simbolisasi dari hadirat Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan ada di dalam tabut. Ngerti nggak? Coba saya tanya dulu sama Anda, Bang. Ya. Menurut Anda, apa tujuan Tuhan membuat tabut itu? Memerintahkan Musa, Tuhan menyuruh Musa, dan Musa memerintahkan kepada seorang ahli untuk membuat tabut itu. Tujuannya apa? Oke, sarana Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Nya melalui para nabi. Betul tidak bahwa Tuhan berbicara? Dia mengeluarkan firman, dia bersuara dari tabut itu. Betul tidak? Tapi bukan dari dalam tabut, sekitar tabut itu. Buka Keluaran 25 ayat 22. Iya, di sekitar tabut, tapi bukan dari tabutnya. Dulu, Bang. Buka dulu, baca dulu. Ya, sebentar. Ayat berapa? Keluaran 22, Keluaran 25 ayat 22. Balik. Iya, bentar ambil kitab dulu ya. Bener nggak? Coba, nanti salah lagi udah pede-pede ternyata salah ayat. Bentar, karena saya kalau suruh ngapalin ayat posisinya nggak tahu di mana. Tapi kayaknya itu, coba. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25. Iya. Nih. Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari atas. Coba sebelumnya coba dibaca pakai konteks dulu biar nggak ini. Betul, itu ayatnya sudah betul. Coba. Mana? Haruslah. Ku letakkan. Coba judulnya, Bang, judul atasnya, judul atas perikop. Apa judulnya? Judul perikopnya dulu. Mengenai tabut perjanjian. Ingat ya, mengenai tabut perjanjian. Sebentar, Bang, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan orang Katolik bacanya mengenai patung Maria. Coba baca lagi, Bang. Baca lagi. Mengenai tabut perjanjian. Salah, Bang. Mengenai patung Maria, Bang. Salah, Bang. Salah. Itu mengenai patung Maria. Silakan, Bang. Apa firman Tuhan mengenai patung Maria itu? Memang kalau ngomong sama kalian harus sarkas juga. Silakan. Apa di situ dikatakan? Di sanalah aku bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Nah, berarti ada di atas tabutnya, bukan di dalam tabut, Bang.
Aku akan Bang, bicara yang dengan jelas engkau di tentang atas kerub itu dia bertahta. Di atas kerub itulah dia akan ngomong tentang apa yang harus dikerjakan oleh Musa. Coba dibaca lagi Bang, jangan saya ganggu, baca dari atas. iya, Baca itu aku ya silakan. akan berbicara. Enggak, diulangin Bang. Aku, Dan dan di sanalah, di sana itu di mana? aku di tempat yang ada tabutnya. Di tabut itu, di atas tabut itu, silakan. Aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua patung kerub, di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Betul, Oke. firman Jadi, Tuhan memang tenang, Bang. hadir di atas kerub ini, betul. Betul, makanya firman ketika Tuhan, tenang Bang, Ya, tenang. firman Tuhan kan Ketika- juga. Bang, tenang dulu Bentar, saya Bang, balik tenang dulu ya. dulu Bang. Saya tahu orang Katolik akan mengatakan bahwa Tuhan berfirman untuk membikin patung Maria. Udah, kalian udah nggak bisa disembuhin pokoknya. Kalian itu udah paling nggak bisa disembuhin. Begini, makanya tadi saya bilang, itu berisi tentang firman Tuhan menyuruh membikin patung Maria. Itu isinya, biar kalian senang. Bang, sekarang saya tanya kepada Anda. Pertanyaan Iya, saya ini. kepada Anda, tenang. Ya. Pertanyaan saya kepada Anda, betul tidak bahwa Tuhan memerintahkan membuat tabut perjanjian itu supaya apa? Supaya setiap kali Musa ingin menanyakan sesuatu, maka Musa datang kepada tabut itu dan menunggu bahwa Tuhan akan ngasih ngomong apa di situ, betul? Ya. Oke. Betul. Jadi memang fungsi daripada tabut itu jelas, Tuhan yang nyuruh buat, dan Tuhan memang berfirman kepada Musa tentang apa-apa saja yang harus dilakukan Musa. Betul? Betul. Itulah sebabnya Musa selalu datang di tabut itu menunggu Tuhan bicara. Makanya dia berlutut, bukan berlutut kepada tabut itu, tetapi dia berlutut terhadap Tuhan yang akan datang dan berbicara di atas tabut itu. Oke. Ingat, orang Di Katolik akan perjanjian mengatakan, lama, itu patungnya Maria. Udah, nggak usah debat, Bang. Oke. Saya turuti mau kalian, Sudah. nggak apa-apa. Pokoknya Oke. Tuhan berfirman dari dalam patung Maria. Lanjutkan. Oke. Di Udah perjanjian selesai, lama Bang. Nggak memang perlu betul. diskusi kita. Bukan, saya hanya berkesimpulan. Di perjanjian lama memang Tuhan berbicara melalui tabut, betul. Tapi di perjanjian baru Tuhan sudah tidak melalui tabut lagi. Tapi Melalui turun apa dia langsung. berfirman? Dia langsung turun menjadi manusia. Iya, Dia- melalui Yesus. Saya tunjukkan ayatnya. Di Iya, dalam Ibrani. Di dalam Bentar. rahim Maria itulah firman Tuhan bersemayam awal mulanya kan? Mana ada Bang di dalam Bang, itu patungnya bukan, bahkan Maria nggak lagi hamil di situ. Maria sendiri. Sekarang Waktu dia saya yang hamil- benar. Tenang. Waktu dia Sebentar. hamil, Patung ini, apakah di sini ada Yesusnya? Nggak ada Bang. Nggak ada. Tinggal patungnya aja saya nggak percaya ini patung Maria kok. Nih, saya balik dulu bukan kamera di saya. patungnya. Bukan di patungnya, di sosok Anda- Marianya. Anda berkelit dengan mengatakan bahwasanya di dalam rahim Maria ada sosok Sang Ya. Firman. Ya Ya kan kan? dia hamil mengandung Yesus kan? Di patung itu bukan patung hamil, Bang. Jangan bohong sama saya. Bukan di patungnya, di sosok Marianya. Saya lagi ngomongin Marianya. Patungnya aja patung Maria nggak hamil kok di situ. Bahkan masih kalian katakan sang perawan. Berarti memang waktu Maria belum menghamil Yesus sudah. Kalian ini nggak usah ngelak lah. Gini, saya kasih tunjuk. Pada waktu sekarang, nih saya di dalam Ibrani berapa itu teman-teman? Pada waktu zaman dahulu ia berfirman melalui para nabi, tetapi pada zaman sekarang ia melalui perantaran anaknya. Coba bantu saya. Ibrani berapa, Bang? Ibrani, sebentar. Ibrani saya berapa itu, hafal ayat teman-teman? itu. Tapi saya hafal ayat itu. Nomornya Iya. saya lupa. Nah ini Intinya coba zaman nih, dahulu, Ibrani pasal pertama. Nih saya balik. ya, zaman dahulu Allah Dulu berbicara. Tuhan berfirman melalui para Ya. nabi. Ia berfirman juga di tabut perjanjian. Tapi apa di zaman perjanjian baru? Perhatikan. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara termasuk di tabut perjanjian, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka Ya. pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Perantara patung anaknya. Maria. Iya,
Udah, biar abang senang. Enggak. Makanya ia berfirman itu dengan Yesus itu perantaraan sendiri, patung Bang. Maria, Bang. Udah, lanjutin saja, Ya. Bang. Sujud menyembah patung Maria. Nggak bisa, Bang, Bukan diobatin. menyembah. Tadi kan menyembah harus ada kurban. Apakah Bukan orang Katolik menyembah menyembahkan lagi. kurban? Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Kan tidak ada. Apakah di patung Maria diserahkan kurban? Belum tahu dia. Tidak ada. Bang, saya balik dulu kamera saya. Saya tanya dulu kepada Anda. Apakah bisa dikatakan proskuneo tanpa ada kurban, tanpa ada imam? Itu namanya hanya dulia namanya. Kalau cuman Proskuneo, Sujud, Bang. Saya bisa tunjukkan kepada Anda, proskuneo tetaplah disebut proskuneo ketika seseorang bowing down, ya. Prostrating, ya. Sujud kalau bahasa Arabnya, atau menyembah. kalau gitu Boas juga disujuti loh. Iya, memang iya, saya bilang. Makanya dari tadi saya bilang, sujud menyembah atau bowing down atau bahasa Yunaninya proskuneo kepada manusia itu nggak apa-apa. Berapa kali saya bilang, makanya ini ada nomor. Coba sebentar, saya balik dulu badan saya lagi. Coba abang bisa baca nggak? Nomor 9. Coba baca nomor 9. Menyembah manusia, proskuneo. Proskuneo, iya, proskuneo atau menyembah manusia. Dalam Alkitab banyak, Bang. Boas, iya betul. Daud juga. Orang proskuneo kepada Daud. Orang proskuneo kepada Boas. Orang proskuneo kepada banyak, Bang. Raja-raja. Kepada pembesar-pembesar. Kepada Salomo, kepada banyak. Nggak apa-apa, Bang. Yang makanya Tuhan itu berkata, jangan gambar Allah kita ini kita kotori dengan cara sujud kepada benda mati. Kalau kepada pembesar nggak apa-apa, Bang. Coba abang main ke suatu negara yang masih ada rajanya. Di Anda situ tahu biasa, Bang, raja itu. Nicea yang kedua nggak? Kalau dari logat abang mungkin abang orang Jawa. Kalau abang belajar tentang bagaimana sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan Jawa, bahkan sampai sekarang, Bang, yang masih ada, masih memegang teguh ajaran dari yang dahulu. Biasa, Bang. Hormat, daulat Gusti. Biasa, itu nggak apa-apa. Itu biblikal itu. Itu ajaran yang Alkitabiah. Cuman gini, Bang. Karena apa? Anda Karena tahu dia Silakan. sejarah konsili Nicea yang kedua, tahu nggak ceritanya? Kita Nggak bahas tahu. proskuneo dulu, Bang. Proskuneo itu Iya. boleh dilakukan kepada manusia. Yang nggak boleh itu kepada benda mati, Bang. Kepada patung. Betul. Kami bukan nyembah patungnya, Kok bisa bukan tapi yang nyembah kami patung lagi? hormati sosok yang digambarkan itu. Memang susah ngobat-ngobatinnya, susah. Itu hanya sarana visual, Bang. berat. Sudahlah. Bang, cara bagi kami menghormati bukan penyembah. begini, Bang. Cara menghormati Bunda Maria adalah dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa bikinlah patung Maria, sujudlah di hadapannya. Justru Anda itu membuat Bunda Maria sedih. Kalau Anda mengasihi, mencintai Bunda Maria, Anda tidak akan melakukan itu. Makanya sampai muncul ayat di dalam Al-Qur'an, "Hai Isa, adakah kau jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Maka muncul ayat itu tuh. Itu koledianisme, Bang. Itu sudah dikutuk oleh Bapak gereja. Koledianisme itu ya kalian itu. Kalian itulah anak cikal bakalnya koledianisme itu. Mariologi. Tapi gitu, Bang. Bukan. Kalian itulah telurnya, biar kalian tahu. Menghormati. Biar sadar kalian. Kalian Kami ini menghormati telurnya Maria, udah menetas, tidak udah banyak menyembah. telurnya. Karena selama ini nggak ada yang memperingati. Bagi kami itu penyembahan saat Ekaristi saja. Bang, selama Karena ini bagi kami- tidak ada yang memperingati. Edis TV lah sekarang yang lantang memberitakan, walaupun saya menanggung banyak beban. Berapa banyak yang harus saya tanggung, perasaan segala macam tentang orang-orang. Gak apa-apa, Bang. Demi kebenaran firman Tuhan harus saya sampaikan. Ya gini, Bang. Karena doktrin kami dengan doktrin Anda mungkin beda. Kalau doktrin kami, menyembah itu hanya pada saat Ekaristi di Sakramen Maha Kudus. Ada 3 aspek, ada imam, altar, dan ada kurban. Oke, Itulah sekarang kembali ke isu penyembahan. tadi. Sekarang begini, Bang. Apakah disebut proskuneo jika seseorang melakukan bowing down, sujud
Disebut proskuneo Kalau nggak itu? proskuneo iya, tapi kalau latria tidak. Oke. Pertanyaan saya, bolehkah proskuneo kepada patung? Boleh. Nah, itu yang nggak boleh, Bang. Tapi Di latria dalam tidak. Alkitab, Kalau latria hanya kepada Tuhan. Bang, kita bahas proskuneo, Bang, jangan latria. Iya, kalau Latria, proskuneo ke bendera pun latria di bisa. dalam, Bang, di dalam Alkitab, latria itu hanya ditujukan kepada Bapa di surga. Betul. Yesus Ya. juga dilatriakan dalam sakramen Ekaristi. Itu debatable, Bang, debatable. Kata latria secara letterlek tidak pernah ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nggak pernah. Adapun satu-satunya muncul kata latria di kitab Wahyu, ketika ada tahta Bapa dan ada tahta anak domba, baru kemudian hamba-hamba itu melakukan latria. Sekarang, Bang, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba, menurut Alkitab, apakah proskuneo dibolehkan kepada patung-patung? Kepada benda mati juga bisa, misalnya mencium bendera atau hormat kepada udah, bendera itulah itu parahnya. proskuneo, Bang. Berat Anda Proskuneo ini bisa ke sudah bendera, berat. ke patung Soekarno bisa. Bang, ada Septuaginta nggak di situ? Buka, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan jangan sujud menyembah. Mencium bendera Coba juga proskuneo, Bang. cek, Bang, nggak ada, Bang, dalam Alkitab bahwasanya mencium Hormat bendera ke itu bendera itu proskuneo. proskuneo juga. Mana dalam Alkitab mencium bendera proskuneo? Bentar nih. Saya buka googling aja ya. Bang, Alkitab, Bang. Saya tahu kitab kalian bukan lagi Alkitab sekarang. Aduh. Coba buka saja Septuaginta. Buka Perjanjian Lama yang jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Versi Iya, Septuaginta. itu hukum Biar kita Taurat lihat. kedua. Saya Oke, hafal. menggunakan kata proskuneo nggak di situ? Iya, proskuneo. Iya, proskuneo, Bang. Jadi kenapa Anda Iya, katakan kenapa tidak boleh boleh? proskuneo? Kenapa Anda katakan Iya. boleh proskuneo kepada patung, Bang? Demi untuk membenarkan Iya, proskuneo karena kepada zaman patung itu Maria. Tuhan belum mau menampakkan wujudnya. Karena Ya sudahlah, zaman Bang. itu Tuhan belum menampakkan Sekarang begini wujudnya. sajalah, Bang. Tuhanlah yang berdiri di antara aku dan engkau. Biarlah ia yang menjadi hakim di antara kita. Yang jelas, saya sudah Ya. sampaikan kebenaran itu. Mengenai masalah Anda tetap menolak. Ya. Dan kebanyakan umat Anda menolak. Percayalah, jika Anda salah, Ya, karena bagi kami latria dosa itu banyak hanya orang pada itu. saat Ekaristi, Bang. ya, jika yang Anda katakan ini salah, dosa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang kerjanya cuma ikut-ikutan itu akan dilemparkan kepadamu. Cuman itu aja, Bang, pesan saya. Itu aja, Bang. Sampai ketemu lagi. Ya, Silakan kalau Anda mau sampai lanjutkan itu ketemu. yang jelas saya sudah Mudah-mudahan peringatkan. Anda tercerahkan lah